Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aliran pendidikan modern, mata kuliah pengantar pendidikan. Secara umum, aliran pendidikan modern terdiri dari 6 aliran. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah program yang berbasis pada pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut pendidikan yang berpusat ke anak dan peserta didik. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki individualitas sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa. Metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, metode belajar aktif. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Dan yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara terangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurung waktu yang cukup lama dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat. Bentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. Yang ketiga yaitu aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat yaitu aliran konstruktivisme.
Gagasan pokok ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia, dan dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia menciptakan segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk pengetahuan tidak terlepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Jean, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Jean juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, yaitu perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru. Ekulibrasi, yaitu penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat bekerja secara induktif. Jadi, dengan berpikir maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan, bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problem yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya, telah banyak memberikan sumbangan pada perkembangan zaman dahulu. Tokoh perkembangan aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pengetahuan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik perlu diberikan kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti. Yang keenam yaitu aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata hanyalah ide,
Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasi, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Para peserta didik yang menikmati pendidikan aliran idealisme secara gencar diajarkan memperoleh pendidikan pembelajaran secara khusus sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Para pendidik tidak boleh berhenti di tengah pengkelasan peserta didik. Seorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terdalam peserta didik sehingga kalau perlu ia berkumpul antara muncul atau sekedar ledakan kecil yang tidak banyak bermakna. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau peserta didik, atau materi pelajaran juga bukan masyarakat melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal. Yang pertama, tujuan untuk individual. Yang kedua, tujuan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan campuran antar keduanya. Agar peserta didik bisa memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, serta hidup bahagia. Pada akhirnya diharapkan mampu menahan berbagai tekanan hidup, serta pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak hanya sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran tersebut agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual.